Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak cerdas Indonesia, jumpa lagi dengan saya dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada dua video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar menganalisis struktur dan juga kebahasaan teks eksplanasi. Bagaimana caranya? Berikut pembahasan lengkapnya. Seperti biasa, buatlah catatan terkait hal-hal penting yang kalian temukan di dalam video ini. Perhatikanlah teks berikut ini. Pada contoh kali ini, kita mengambil tema sosial. Tahukah kalian bahwa untuk membuat suatu analisis yang baik terkait dengan teks eksplanasi, kalian harus mampu menguasai dan memahami dulu apa itu struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Hal ini bertujuan agar analisis yang kalian lakukan bisa tepat dan akurat. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu fenomena dapat terjadi. Teks eksplanasi memiliki 3 struktur. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan umum, topik yang berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul suatu fenomena yang dibahas. Pada bagian ini juga dijelaskan secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua yaitu deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Pada bagian ini berisi penjelasan rinci mengenai proses atau sebab terjadinya suatu fenomena, yang di dalamnya juga mencangkup sebab, akibat, dan dampak yang ditimbulkan serta menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Pada struktur kedua ini memiliki 2 jenis pola penjelasan. Yang pertama yaitu pola kausalitas. Pola ini ditandai dengan penggunaan konjungsi sebab akibat. Selanjutnya pola yang kedua yaitu pola kronologis. Pola ini ditandai dengan penggunaan konjungsi kronologis dan konjungsi waktu. Struktur yang ketiga yaitu interpretasi. Pada bagian ini berisi ulasan singkat berupa komentar, penilaian, dan konsekuensi terjadinya suatu fenomena. Nah, sekarang mari kita analisis struktur teks yang sudah ditampilkan di awal tadi. Pada paragraf pertama terdapat penjelasan mengenai definisi atau pengertian dari kemiskinan. Hal itu dapat kita lihat pada kalimat pertama, yakni kemiskinan merupakan sebuah kondisi di mana masyarakat memiliki penghasilan yang terlalu rendah sehingga kebutuhan pokok keseharian mereka tidak bisa terpenuhi. Kalimat ini didukung oleh pernyataan pada kalimat setelahnya. Paragraf kedua teks ini masih berisi penjelasan umum tentang fenomena kemiskinan. Hal itu dapat kita lihat pada tiap kalimat dalam paragraf ini yang masih berkaitan langsung dengan penjelasan pada kalimat pertama di paragraf 1, yakni berupa definisi atau konsep umum dari sebuah kemiskinan. Berdasarkan hal inilah dapat kita simpulkan bahwa paragraf 1 dan 2 merupakan struktur bagian pernyataan umum. Pada paragraf ketiga menjelaskan tentang sebab terjadinya kemiskinan. Hal ini ditandai dengan penjelasan dalam teks berupa
faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan, yang selanjutnya dijabarkan secara rinci pada paragraf keempat. Sementara paragraf kelima dan enam menjelaskan tentang akibat. Hal ini ditandai dengan pernyataan tentang banyaknya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan tersebut. Paragraf ini menjadi dampak dari gagasan yang disampaikan pada paragraf 3, sehingga dapat kita simpulkan bahwa paragraf 3, 4, 5, dan 6 merupakan struktur bagian deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Sementara pola yang digunakan dalam penjelasannya yaitu pola kausalitas atau sebab akibat, bukan pola kronologis atau urutan waktu. Paragraf ketujuh sudah pasti merupakan interpretasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan berupa komentar, juga rekomendasi atau saran yang disampaikan secara singkat oleh penulis untuk mengatasi dampak fenomena kemiskinan itu. Nah, bagaimana? Mudah kan menganalisis struktur teks eksplanasi? Selanjutnya, mari kita belajar menganalisis kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Untuk itu, perhatikan dengan baik contoh teks berikut ini. Contoh kali ini kita mengambil teks eksplanasi bertema fenomena alam. Berikut penjelasan singkat terkait dengan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki 7 kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu kopula. Contoh kata kopula adalah, ialah, merupakan, yaitu, yakni, menjadi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang kedua yaitu menggunakan kata kerja aktif. Contoh kata kerja aktif: membuat, membuka, menutup, memasak, berjalan, berlari, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi kronologis dan kausalitas. Contoh kata konjungsi kronologis diantaranya kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, pada awalnya, sesudahnya, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk konjungsi kausalitas itu terbagi atas 2, yaitu konjungsi sebab dan konjungsi akibat. Konjungsi sebab, contoh katanya karena, sebab. Contoh kata konjungsi akibat, sehingga, maka, akhirnya, akibatnya. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang keempat yaitu menggunakan keterangan waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu fenomena. Contohnya pada saat, pagi hari, malam hari, 50 tahun, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang kelima yaitu menggunakan kata teknis. Contoh katanya, jika kita membuat teks eksplanasi bertema gunung berapi, maka kata-kata yang akan muncul yaitu lahar, lava, vulkan, magma, ekstrusi, dan erupsi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang keenam yaitu menggunakan pronomina penunjuk. Contoh katanya ini, itu, tersebut. Dan yang terakhir, kaidah kebahasaan teks eksplanasi menggunakan kata kerja material, mental, dan relasional. Contoh kata kerja material: memecah, menggulung, memotong, dan lain-lain. Contoh kata kerja mental: membayangkan, berasumsi, mementingkan, dan lain-lain. Contoh kata kerja relasional seperti adalah, merupakan, bersifat, tampak, terdengar, bernama, terasa, berupa, mendapat, terlihat, dan sebagainya. Berikut analisis lengkap terkait kaidah kebahasaan dari contoh teks yang tadi.
bagaimana? Sudah jelaskan bagi kalian bagaimana cara menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi? Sekian dulu materi kita kali ini. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar kalian. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.